pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Ya, untuk itu jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulis dan tetap fokus dalam pembelajaran kali ini. Tuh, SD 3. Ya nanti kenal Bu Guru kan? Bu Guru tuh ya tuh. Kalian yang dari di rumah tahu ini peta apa coba? Peta apa aja, Bang? Ya, ini adalah peta negara Indonesia. Negara Indonesia aja, Nah, Bang. kita hidup di negara Indonesia. Indonesia Bang, adalah negara yang kaya raya. Indonesia negara kaya raya aja, Bang. Dengerin, Bang. Dengerin, Bang. Baik sumber daya alam hayati maupun nyalain, Bang, lampu tidurnya, Bang. hayati. Lampu tidur. Bisa dibayangkan kekayaan alamnya mulai dari kekayaan laut, darat, bumi, dan kekayaan yang lainnya yang terkandung di dalam bumi Indonesia tercinta ini. Mungkin kalau kita bisa menghitung, tidak akan bisa menghitung kekayaan yang ada di Indonesia ini. Tuh, Bang, Guru tadi SD 3. kekayaan di Indonesia itu terbagi menjadi dua. Tuh, 2 aja, Bang. Pertama, sumber daya alam hayati. Tuh, Ada hayati. yang tahu, teman-teman, anak-anak ibu semua di rumah, apa sih itu sumber daya alam hayati? Nah, ibu akan menjelaskan. Sumber daya alam hayati yaitu yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya bisa dilihat di sini semua. Makhluk hidup itu terdiri dari tumbuhan dan hewan. Tumbuhan, contohnya di sini ada padi. Kita bisa memanfaatkan sumber daya alam hayati padi ini menjadi beras dan dapat dikonsumsi setiap hari. Kemudian yang kedua yaitu kayu. Nah, kalian pasti tahu semua perabot-perabot rumah tangga itu semuanya terbuat dari bahan kayu. Itu contoh sumber daya alam hayati memanfaatkan dari tumbuhan. Tuh, tumbuhan yang kedua, ya. makhluk hidup yang kedua yaitu hewan. Contohnya di sini sapi. Sapi jatah ya. Anak-anak sekalian, apa sih manfaat dari sapi? Susu. Ya, betul sekali. Kita bisa mengkonsumsi dagingnya dan mengkonsumsi air susunya. Nah, itu sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi manusia. Setelah sumber daya alam hayati yang kedua yaitu sumber daya alam non hayati. Kebalikannya, sumber daya alam hayati itu dari makhluk hidup. Ada gurunya. Sumber daya alam non hayati berarti Guru Teo dari makhluk semua hidup. tampil. Contohnya ini ada air. Air, kalian tahu air itu merupakan sumber kehidupan. Kita banyak menggunakan air setiap hari. Minum kita pakai air, kemudian mandi, mencuci, dan kegiatan yang lainnya. Yang kedua yaitu batu bara. Ini merupakan barang tambang. Ada batu bara, kemudian emas, kemudian besi, nanti ada nikel, ada yang lainnya perak. Nah, ini contoh sedikit ya. Kemudian di sini dari semua kekayaan yang ada di Indonesia muncul pertanyaan, apakah kebutuhan masyarakat Indonesia terpenuhi? Nah, kalian tahu jawabannya apa? Kipasnya Ya, betul sekali. Ya, kipas Pasti terpenuhi karena saking banyaknya kekayaan di Indonesia, pasti kebutuhan manusia terpenuhi. Dengan cara apa? Yaitu dengan pemanfaatan sumber daya alam. Tuh ya. Nah, dalam memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia, kita itu mempunyai hak dan mempunyai kewajiban. Hak dan kewajiban ini harus seimbang dalam memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia.
Nah, Ibu mau tanya dulu di sini, teman-teman, anak-anakku semua yang ada di rumah. Ada yang tahu hak itu apa ya? Kemudian ada tadi kewajiban. Kewajiban juga itu apa ya kewajiban? Nah, mari kita belajar di sini hak dan kewajiban. Nah, hak, apakah itu hak? Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah mengerjakan kewajiban. Nah, di sini kewajiban itu apa? Kewajiban yaitu sesuatu yang harus kita kerjakan. Contohnya, Ibu mempunyai contoh di sini. Pernahkah kalian semua berjalan-jalan ke daerah pegunungan? Nah, pasti kalian pernah ya. Jika pernah, apa yang kamu rasakan selama berada di sana? Ada yang bisa jawab? Nah, tuh, ini contoh gambar di daerah pegunungan. Tentunya kamu dapat merasakan udara yang sangat sejuk, pemandangan yang indah. Ya, itu semua merupakan hak yang kamu dapatkan dari daerah pegunungan. Kamu mendapatkan dua hal itu, kamu juga harus mengerjakan kewajiban, yaitu menjaga kebersihan dan tidak merusak alam sekitar pegunungan. Kalau kita menjaga, kalau kita menjalankan kewajiban, maka hak-hak itu akan kita dapatkan. Kemudian di sini selain hak-hak dan kewajiban di pegunungan, itu termasuk hak kewajiban di alam sekitar. Kita juga pasti mempunyai hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Nah, kalian maukah rumah kalian itu terlihat bersih, terlihat nyaman, terlihat aman? Pasti mau. Nah, kalau kalian menginginkan itu, kalian harus menjalankan hak dan kewajiban. Yang pertama di sini Ibu akan menjelaskan tentang hak kita sebagai anak di rumah. Lihat semuanya di sini. Hak kita di rumah yang pertama yaitu